menyebutkan dalam ayat yang lain, yauma natwis sama' ka tayyis sijillil kutub. Pada hari itu kami akan lipat langit ini sebagaimana melipat buku. Dilipat oleh Allah Azza wa Jalla. Lekut nih si Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tangan yang layak, yang cocok bagi kebesaran Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan tangannya siapa? Tangannya makhluk. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yang mengatakan dirinya punya tangan itu dia yang punya tangan. Yang mengatakan tangannya tidak serupa, dia juga yang punya tangan. Kenapa? Orang-orang muawwilah, muharrifah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, termasuk Asy'ariyah, mereka mengatakan tangan itu bukan tangan asli, tetapi artinya yadul qudrah wa yadun ni'mah. Yadun artinya kekuasaan, yadun artinya nikmat. Ini jelas tahrif, penyelewengan, ya, makna biduni dalilin, tanpa dalil. Allah. Annal bari ta'ala jismun mujassim wa suratun musawaroh dzatu wajhin wa ainin wa dzatu wajhin wa ainin wa yatin wa janbin wa rijlin wa usbu'ain ta'ala Allahu an dzalik. Jadi salah satu ciri-ciri mujassimah itu adalah mereka mengumpulkan redaksi-redaksi di dalam kitab dan sunnah yang secara dohir itu menunjukkan jismiyah, sehingga mereka itu berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu jismun mujassim, punya surah, kemudian punya wajah, punya mata, punya tangan, punya lambung, punya kaki, punya jari-jari. Padahal Ta'ala Allahu an dzalik, padahal Allah itu disucikan dari itu semuanya. Itu di kitab Al-Qurtubi, di kitab Tafsir Al-Qurtubi. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Bental Bisilbis itu, beliau itu mengutip begini, waqalu aidon innal yada wal wajha la takunu illa jisman. Yad dan wajah itu la takunu illa jasman. Ini secara bahasa begitu. Fayatullah wa wajhu kadzalika wal mausu bi hadza sifat la yakunu illa jisman. Wallahu ta'ala jismun lakal ajsam. Qalu wa hadza mimma la yumkin an naja'u bihi. Idza fuhima al ma'na al muradu bidzalika lakin ayu mahdurin bidzalika. Walaysa fi kitabillahi wala sunnatin wala sunnati rasulihi wala qauli ahadin minas salaf al ummah wa imatiha annahu laisa bi jismin wa anna sifatuhu laisat wa anna sifatahu laisat ajsaman wa aradun. Nah, Ibnu Taimiyah itu memastikan bahwa ayat dan wajah itu tidak mungkin, itu tidak berupa jisim. Maka beliau itu menegaskan, ya berarti ya wajah Allah, tangan Allah itu juga jisim, sifat-sifat yang berupa jisim. Ya Allah itu Allah Ta'ala jismun lakal jisam, berarti Allah itu jisim, tidak seperti jisimnya makhluk. Bahkan dia mengatakan wahada mimma la yumkin an naza'u fihi, dan ini tidak bisa dibantah. Ini tidak bisa dibantah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa benar memang Wahabi ini berusaha lari dari bahwa Allah itu bukan berupa jisim, tetapi tidak bisa, Pak, ketika mengatakan ya terus kemudian kaki dan lain sebagainya, itu pasti larinya ke jisim. Nanti pasti larinya ke jisim karena bahasa itu dipakai untuk jisim. Bahasa itu pasti dipakai untuk jisim. Nah, sehingga bagaimana para ulama salaf itu akhirnya kan begini. Ketika bertemu dengan ayat mutasabihat, mereka itu tidak membahas kaif dan maknanya. Itu namanya tafwid. Bagaimana para ulama salaf dulu itu mentafwid itu begitu. Seperti Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa tafwid itu ya mengimani ayatnya, mengimani teksnya, membenarkannya bila kaif wa makna, ya tanpa kaif dan makna.
Sehingga apa? Sehingga ayat-ayat yang di situ itu mempunyai arti mengarah kepada jisim, ya mereka tafwid. Tafwid tidak hanya tafwid kaif loh ya, juga tafwid makna. Ya, jadi begitu Pak. Jadi begitu. Nah, bahkan tadi yang kalau itu tadi di kitab Tarmudiyah ya, apa tamur yang Ibnu Taimiyah itu loh, yang Turukul Isbat. Di fatwa ada ya. Di fatwa itu ada beberapa di kitabnya Ibnu Taimiyah ya, tidak hanya di fatwa ya. Di beberapa kitab Ibnu Taimiyah mengatakan ya. Iya, itu bahwa Turukul Isbat itu di kitab Tatat Muriyah itu bahwa Turukul Isbat itu tidak cukup. Kita hanya di situ mujarudun nafil istasbih. Kita hanya di situ mencukupkan bahwa kita tidak mentasbih. Ya, kita tidak mentasbih. Tidak cukup begitu, tapi harus sinkron dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini. Karena apa? Karena kalau hanya cukup kita lari mengatakan atau menghelah ya bahwa kita lari dari tasbih, ya maka nanti akan banyak sekali kaul-kaul atau nas-nas yang mengarah kepada tasbih. Saya kira sudah ada titik temu dalam kasus yang kita bahas ini. Jadi ungkapan-ungkapan seperti lahu yadun laka aidina itu maksudnya adalah Allah itu yang memiliki yad. Yad itu tidak diterjemah selain bahasa Arab. Memang murni dinukil bahasa Arabnya, itu yang pertama. Kemudian laka aidina artinya tidak menyamakan yadnya Allah dengan iyatnya makhluk. Jadi poinnya di situ. Lalu kemudian terkait dengan karena yad ataupun wajah dan selainnya ini tergolong ayat mutasyabihat dan juga tergolong ayat sifat, sebagaimana kita pahami secara mendasar bahwa sifat itu bukan jarihah, bukan bukan fisik ya. Kalau fisik itu kan jarihah, kalau sifat kan bukan. Jadi kalau seumpama ada yang mengatakan bahwa Allah itu kok punya tangan, artinya punya fisik, punya anggota fisik, meskipun tidak seperti fisiknya manusia, maka itu sudah masuk dalam kategori mujassimah ataupun mutasyabihah. Jadi dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah itu harus dinukil sesuai dengan bahasa Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan maknanya itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disepakati dalam tradisi Ahlus Sunnah itu dikatakan waradda ay asnada ilma mastabaha alaihi ilmuhu ila alimihi ay ala muradihi. Jadi kita tidak menetapkan istilahnya itu, kita itu tidak memberikan asumsi, tidak memberikan asumsi makna sesuai dengan pemikiran kita. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak memberikan makna lughatan ataupun tidak memberikan makna majazan, tapi sepenuhnya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Jadi titik temunya tadi dengan ungkapan Mbah Naji di kitabnya Mbah Naji itu adalah beliau tetap menukil dengan bahasa-bahasa Al-Quran itu sendiri. Beliau tidak menterjemah kayaknya ya. Tidak menterjemah Allah punya tangan. Tidak menterjemah seperti itu, tapi nukilan murni. Itu tapi Oke, ini mumpung para masyayikh pada ngumpul ini, saya minta ilmunya lah. Jadi maksud dari berarti Imam Al-Khattabi berarti terjemahan itu ibaroh ini sebelah semua ya, Pak? ijra'uha ala dhawahiriha itu gimana ini? Kenapa? Maksud dari ibaroh dari Imam Al-Khattabi tersebut gitu. Iya. Isbatuha wa ijra'uha ala dhawahiriha ini gimana kalau menurut antum yang tidak? Hanya itu kemana Ustadz? Hanya itu rujuknya kemana? Ya tentunya ke ayat-ayat mutasyabbihah. Oke. Itu berarti kan kalau ijra'uha ala dawahiriha
berarti kita memberlakukan ayat itu sesuai dengan zahir ayat yang ada, seperti itu. Di sini kan ada juga di kitab saya pegang ini kan awalnya wa amma ma warada minal ayatil qur'aniyati wal ahaditsin nabawiyati min wasfihi ta'ala bima yuhimu dhahiruhu dadik, ya, fal wajib ijra'uhu ala dhahirihi. Jadi yang wajib, kewajiban kita adalah memberlakukan ayat-ayat tersebut ataupun hadis-hadis tersebut sebagaimana dhahirnya ayat. Dan wa tafwidu ilmihi ila qailihi. Kita menyerahkan ilmunya ataupun pengetahuan tentang ayat itu kepada qailnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'atan zihil bari anil jarihah. Jadi dalam konteks ini tidak menetapkan, kita itu tidak menetapkan makna lughatan ataupun makna makna majas dan semacamnya, tidak. Jadi kita murni serahkan makna ayat tersebut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berarti salah itu ya Ustaz, di terjemahan-terjemahan istawa dimaknai bersemayam itu. Itu salah, kalau menurut saya salah. Salah itu. Bukan salah. Loh. Ini kok sudah ada dua beda pendapat ini, gimana? Bukan salah, keliru katanya. Kok diam? Begini, kalau saya mau bicara ya sebentar aja. Coba tanya sama Wahabi, wajhun yadun itu sifat apa zat? Sifat. Oh bukan, berarti gak baca Wahabi Ustaz. Ad-dat atau bagian dari dat. Biasanya akan mengeles dengan bahasa sifat dat. Coba tanyakan sifat dat dengan perbedaan dat. Jadi wajhun kalau dimaknai lughatan kata Imam Qurtubi itu ya qaulul musabbihah. Jadi istawa di mana istiqrar itu qaulul musabbihah. Jadi makna lughatan semua coba baca di kitabnya Ibnu Taimiyah. Ya begini saja, Wahabi itu wajhun yadun sifat apa dat? Pasti bagian riddan atau ngeles dengan bahasa sifatud dat. Jadi kalau dirangkai ya punya organ begitu. Oh iya Ustadz, itu kan di dalam tafsirnya istawa yastaqiru istiqrar kan Ustadz. Gimana itu? Ya, itu biasa banyak Ustadz. Saya ngumpulkan sudah 40. Dari tafsir itu yang makna lughatan tapi di bawahnya adalah lughatul Arab. Yang kita tahu bahwa yang tahu itu ar-rasihun seharusnya, bukan orang seperti kita ya tangan, wajhun wajah. Ya masa orang awam becak tahu wajhun wajah itu ar-rasihun kok. Nah, itu Tat, kenapa kok disalahkan lafal bersemayam padahal di dalam tafsirnya itu istawa ditafsiri sebagai istiqrar seperti itu. Ini bagaimana tanggapannya? Iya, di Imam Qurtubi memang menjelaskan itu Ustaz. Jadi sampean baca ini coba. Itu ba'duhum Ustaz. Jadi mana istiqrar itu bahasa Ustaz, secara bahasa bukan dinisbatkan kepada Allah. Kalau secara bahasa nanti pakai bahasa dhahirul lughat, maka kata Imam Qurtubi begini, nukirruha ba'duhum ya. Nukirruha wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu dhahirul lughat wa hadha qaulul musabbihah. Pasti di tafsir itu dijelaskan istiqrar itu memang istiqrar itu di ulinuha itu lebih dari 100 makna Ustaz. Kalau mana istawa itu. Berarti kalau dikatakan istiqrar, berarti kalau ditafsiri dengan istiqrar itu berarti musyabbihat Ustaz. Iya. Kalau memang musyabbihat, kenapa kok ditafsiri istiqrar oleh para ulama Ustaz? Makna lughatan Ustaz. Mana coba tampilkan. Pasti di bawahnya ada wahada makna lughatan. Oh, ya itu Tat. Jadi kalau menterjemah dengan kata bersemayam dengan dalih makna lughatan itu kan juga gak apa-apa Ustaz. Oh bukan, nanti begini Ustaz. Kalau istiqrar itu
ayatnya apa dulu? Kalau istiqrar istawa alal arsy nggak boleh, nggak ada. Maksudnya gak boleh gak ada gimana, Tat? Artinya nggak ada yang menafsiri ke situ istiqrar. Tunggu saya buka ya. Biar ngobrol sama yang lainnya. Saya cari dulu. Iya, saya Salafi ini langsung kena mental kalau kok diam malah berbicara. Host, itu ana izin masalah. pamit dulu ya. Soalnya ana pagi masih ada kelas. Ya, Wah, share. sama, Sama, sama. Ye? Wah, ini belum Waduh, belum sembuh. sudah dari tadi saya. Pagi Kurang masih ada mengalah, kelas. Mas Ibu. Bagus. Ya, khair host ya. Yai kok diam. Yang lain ana pamit undur diri. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baca Ustaz, di antaranya yang dipakai Wahabi biasanya ini Ustaz. Saya singkat saja. Di tafsir Qurtubi, wal istiwa fi kalamil Arab huwa al-ulu wal istiqrar. Kalam Arab Ustaz. Bukan? Abu Hayyan biasanya wal istiwa huwa al istiqrar. Atau Ibnu Qutaibah Ar-Rahman alal arsy istawa ay istaqarra. Ini yang biasa dipakai. Di bawahnya itu ada penjelasan Ustaz. Seperti Imam Qurtubi tadi itu kaul musabbihah kalau dinisbatkan kepada Allah, gitu loh. Biasanya dipakai itu memang. Ini lagi wal istiwa maklumun fil lughat. Jadi lughat semua Ustaz. Wa naqulu arab istawaita fawqa dabba. Jadi semuanya sampean bisa lihat nanti pasti ada keterangan itu lughat ketika dinisbatkan kepada Allah, maka harus dihindari makna lughat secara zahir itu. Karena itu perkataan ba'duhum nukiruha wa nufassiruha wa tahmiluhu ala lughati dhahiri fa huwa qaulul musabbihah gitu Ustaz. Pasti ada ini. Berarti Ustadz kok diam? Berarti kalau kalau diterjemah ataupun diberi makna lughat itu tidak boleh, Ustadz? Makna lughatnya nggak boleh ya, dohirnya. Kan begini Ustaz, kalau ayat mutasyabihat itu harus ke muhkamat kan. Beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi tidak. Jadi perbedaan kita itu ayat muhkamat itu kan harus ar-rasikhun. Yang tahu itu kan. Nah, kalau cuman orang seperti biasa bukan lihat tafsir langsung wajhun wajah ya, dun tangan istawa istiqrar. Itu lughatan Ustaz, enggak usah ar-rasikhun. Iya, maksudnya lugatan itu boleh apa tidak kalau dimaknai secara lugatan? Enggak boleh. Enggak ada yang nafsiri lugatan. Oh diam. Kalau menurut antum sendiri mengenai ibarah dari Imam Khattabi itu bagaimana? Ifbatuha wa ijrahuha ala dhawairiha. Tafwid itu tafwid. Poinnya tafwid. Yang memberi makna istiqrar dari para mufassirin gimana itu? Ya istawa yang istiqrar. Itu gini. Ya mana lugatan tadi itu Ustaz, saya bacakan biasanya biasanya di atasnya itu wal istiwa fi kalamil Arab huwa al istiqrar kata Imam Qurtubi. Wa qala Abu Hayyan wal istiwa huwa al istiqrar. Yaqulu al Imam Ibnu Qutaibah ya istawa Allah alal arsy bil istiqrar haitsu qala ar-Rahman alal arstawa istaqarra. Kemudian dijelaskan kalau dinisbatkan kepada Allah tadi itu, jadi dibagi memang itu makna lughatan. Kalau ke bawah ya, tunggu. Ini Adin ini dia tuh kayaknya ini gagal paham terkait ini. Kan antum tadi bilang kalau ini apa? Kalau lugotan, kalau meyakini istawa secara lugotan, kan istakoro gitu lugotannya. Itu kan nggak boleh. Kemudian kenapa misalnya kayak siapa tadi? Imam Qurtubi ya, yang mengatakan bahwasanya di situ mentakwil istawa menjadi istakoro itu kan secara lugoh, tapi kok beliau mengutip itu gitu loh, maksudnya gitu. Ya, kemudian Ustaz kan ada 14 itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi di bawahnya wa qala ba'duhum nukiruha wa nufassiruha ala ma yahtamiluhu dhahirul lughat wa hada qaulul musabbihah. Gitu. Jadi kalau memakai makna dohir ya jangan, karena itu musabbihah nantinya.
Semua tafsir ada istaqarra itu adalah. Di tafsir ada. Apakah tidak bertentangan dengan pendapatnya Imam Khattabi tersebut, Kang? Itu tafsir Ustaz. Enggak ada Ustaz. Itu membawa sesuai nasnya. Kalau wajhun ya wajah, sama kan, lahu wajhun, pasti dibawa di belakangnya ada bila kaifin. Nah, kalau bila kaifin itu beda kita dengan Wahabi itu tidak boleh ditanyakan. Tapi kalau kita al-kaif ibaratun an sama hatil hawadis. Kaif itu adalah berbau hawadis. Artinya ketika kita memberi kaif tangan, yadun di mana tangan, lugotan kan kaif itu sudah.